Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Puput Febriani, nomor absen 13 dari kelas 11 IPA 5, akan mempresentasikan tentang dampak dari pembakaran bahan bakar minyak bumi. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Polutan-polutan yang dihasilkan beserta dampaknya terhadap lingkungan. 1. Apabila kadar karbon dioksida meningkat, maka akan berbahaya karena dapat menimbulkan efek rumah kaca. Efek yang ditimbulkan dapat menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi inilah yang dapat mempengaruhi iklim di bumi. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah air yang mengandung pH di bawah 5,6. Itu terjadi karena hujan tidak lagi murni H2O atau hidrogen monoksida, tapi di udara sudah tercampur dengan SO3 atau sulfur dioksida. Yang ketiga, polusi udara terjadi apabila pembakaran bahan bakar kendaraan yang berlebihan. Polutan-polutan minyak bumi beserta dampaknya terhadap manusia. Yang pertama, gas karbon dioksida yang terhirup akan menyebabkan keracunan hingga pingsan. Yang kedua, gas karbon monoksida apabila terhirup dapat menyebabkan keracunan darah karena mudah berikatan dengan Hb. Hasilnya sakit kepala, sesak nafas, dan mudah lelah, serta dalam kadar tinggi bisa berujung kematian. Yang ketiga, oksida belerang. Dalam kadar sedikit menyebabkan batuk dan sesak nafas. Dalam kadar tinggi bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga kematian. Yang keempat, nitrogen oksida. Pada dasarnya tidak terlalu berbahaya, namun setelah bereaksi dengan oksigen menjadi nitrogen dioksida atau NO2 akan sangat berbahaya. Ini bisa menyebabkan iritasi mata, gangguan sistem persyarafan, dan gangguan paru-paru. Sulfur dioksida yang terdapat pada air hujan atau hujan asam menyebabkan iritasi kulit, partikel berupa karbon atau C, dan timbal atau Pb dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, dan gangguan saluran pernafasan dan merusak ginjal. Cara mengatasi pencemaran udara yang bisa dilakukan di sekitar rumah. Yang pertama, dengan menanam tanaman anti polutan atau reboisasi. Melakukan reboisasi sangat berguna bagi lingkungan, terutama di pinggir jalan, karena pohon yang kita tanam menghasilkan oksigen yang kita butuhkan dalam proses respirasi dan pohon akan menyerap gas CO2, sehingga mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global. Yang kedua, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan sepeda atau berjalan kaki dan menggunakan kendaraan umum dalam bepergian jauh, sehingga dapat mengurangi polutan seperti karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, hidrokarbon atau Hc, sulfur oksida atau SOx, partikel, dan timbal. Yang ketiga, dengan menggunakan bahan bakar berkualitas tinggi. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dipengaruhi juga oleh kualitas bahan bakarnya. Bahan bakar berkualitas rendah biasanya memiliki kandungan sulfur tinggi, sehingga asam yang dihasilkan juga mengandung sulfur tinggi. Jadi, gunakanlah bahan bakar yang berkualitas tinggi agar emisi yang dihasilkan juga tidak berbahaya. Yang keempat, mengurangi pemakaian listrik, karena pembakaran fosil untuk produk energi menimbulkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon oksida, dan lain-lain. Yang kelima, dengan menghindari pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah mengandung beberapa polutan seperti dioksida, karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan lain-lain. Cara mengatasi bertambahnya polutan gas beracun karbon monoksida atau CO. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan cara menggunakan angkutan umum, bersepeda, atau dengan jalan kaki. Yang kedua, tidak membakar sampah.
Yang ketiga, merawat mesin kendaraan secara rutin agar seluler pembuangan terjaga dengan baik. Yang keempat, tidak menggunakan pemanas gas semalaman atau waktu yang lama. Yang kelima, periksa pemanasan gas setiap 2 tahun sekali oleh tukang gas berlisensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.